Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game Introduction Project United Kingdom 2D, episode 4, Animation Part 1. Setiap karakter yang dibuat pasti nantinya akan melakukan beberapa aktivitas ya, seperti berjalan, menyerang, atau melakukan skill-skill lainnya. Nah, untuk melakukan proses pergerakan pada player itu sebenarnya mengacu pada perubahan transform yang ada di dalam scene. Ya, kalau dalam hal ini game 2D berarti di position X dan position Y. Begitu. Nah, jika karakter melakukan aktivitas, maka itu harus ditunjang oleh animasi ya, harus ditunjang oleh animasi. Supaya apa? Supaya pergerakan karakter itu terlihat lebih elegan dan pastinya lebih menarik ya. Proses pembuatan animasi di dalam game berbasis dua dimensi pada Unity itu nanti akan saya tempuh dengan menggunakan frame by frame ya. Frame by frame bisa diaktifkan di window animation ya, nih kontrol 6 untuk shortcut key-nya. Nanti jadinya akan tapi seperti ini ya. Nah, langkah kedua, selain saya harus menyiapkan jendela animasinya, saya juga harus menyiapkan spreadsheet-nya ya. Di sini sudah ada spreadsheet yang sudah disetting ya, ini multiple 32 pixel ya, seperti yang sebelumnya sudah saya bahas. Sekarang saya masuk ke spread editor. Nah, ini pastikan sudah dipotong ya untuk semua spreadsheet yang akan dianimasikan. Nah, ini jika dilihat lagi, spreadsheet ini akan membentuk sequence image ya, sequence image. Nanti ini akan saya clip menjadi sebuah motion menggunakan frame by frame. Nah, di sini ada beberapa gerakan-gerakan animasi yang bisa dibuat ya, seperti casting, ini casting. Terus ada movement atau walking ya. Lalu ada attack, basic attack ya, ini basic attack. Lalu ada, ini saya nggak tahu nih gunanya untuk apa, belum kepikiran ya. Terus untuk motion clip motion untuk mati ya ini. Lalu serangan. Nah, karena game saya berbasis top down, jadi ke beberapa animasi yang dibuat ini menggunakan 4 direction ya, 4 arah direksi. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk membuat animasi. Saya akan memulainya dari movement ya. Ini saya taruh di layar sebelah dulu. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk membuat klip animasi ya. Salah satunya dengan menekan tombol create yang ada pada jendela animation. Di sini ada keterangan yaitu begin animating player, create animator, and animation clip. Nah, berarti dia nanti membuatnya dua ya, animator dan animation clip. Langsung saja saya buat, saya create. Nah, ini nanti akan ada folder default ya. Nanti ini nggak usah saya ganti dulu, nanti baru saya buatkan folder untuk menyimpan progresnya ya. Save-saveannya nanti clip. Ini saya save dulu aja. Ini akan minta default animasi ya, default clip animasinya nanti saya kasih nama player. Animasi yang pertama saya buat idle dulu ya, idle down. Nah, seperti itu. Nah, animasi idle down ini kan sebenarnya kalau di aset LPC ya, LPC yang ada itu kan dia tidak menyertakan idle ya. Tidak ada menyertakan idle, sehingga untuk idle, posisi idle saya akan menggunakan gambar diam ya. Jadi di sini line untuk sequence image-nya ya, gambarnya itu ada di urutan 43 ya, 43. Nah, langsung saja saya tarik untuk ke gambar 43 ini, akan saya tarik ke timeline ya. Ini timeline. Sini menggunakan 60 fps ya, 60 frame per second-nya. Jadi kalau saya klik, ini kan dia kan bergerak nih ya, bergerak. Nah, kalau saya klik angka 1 nanti sini terlihat 60 ya. Tinggal saya input aja keyframe-nya ya, masukin ke sini.
Nah, dapat ya, ini keyframe-nya sudah ada. Karena tidak ada klip di idle, jadi ya cukup satu aja. Sekarang saya akan lanjutkan untuk proses pembuatan yang lainnya. Saya mulai dari yang up. Terus lanjut ya. Kemudian left. Lalu terakhir right. Nah, tinggal saya masukkan keyframe-nya ya. Sesuai dengan spreadsheet yang ada. Bisa diingat aja ya ini ya, untuk yang up itu berada di 7, lalu di left ada di 25, lalu right ada di 61. Jadi ada 7, 25, dan 61. Ayo kita buat. Up ada di nomor 7. Ini sebenarnya enaknya kalau urut ya, sebenarnya proses pembuatannya itu. Jadi kalau urut tuh enak dia nanti. Terus ada di 25 untuk di left. Lalu di ini bisa dites ya, dites dulu. Nah, jalanin ya, sesuai. Jangan sampai salah ya, kebalik bahaya. Yang di up belum saya tes. Nah, benar ya, dia ngadap ke atas ya. Lalu yang terakhir ada di right. Tadi kalau saya nggak salah ingat nomor 61. Ya, benar ya. Dites. Nah, selesai ya untuk proses idle. Ini saya akan buat dulu foldernya ya. Foldernya ada di resource. Nanti saya tambahkan folder baru di sini ya, untuk dua berarti. Ada dua folder yang akan saya tambahkan. Yang pertama animator. Lalu ada juga clip ya. Jadi di clip nanti akan saya simpan semua yang logonya segitiga gini ya. Ini namanya animation clip. Nah, ini saya pindahkan ke folder clip. Gimana tadi itu? Di drag aja ya. Nah, untuk animatornya sendiri ini logonya kayak gini ya. Ini akan saya pindahkan ke folder animator. Nah, di sini kalau mau dibuat lagi bisa ya. Misalnya distrukturkan lagi, saya tambahkan player. Nah, nanti kan ada player sama enemy kan ya. Ini saya buat lagi folder bisa ya, nanti enemy. Itu juga dengan yang animator. Nanti saya akan buat. Sekarang saya akan lanjutkan untuk yang lain ya. Untuk movementnya sama ya, saya tinggal memperhatikan dari asetnya saja. Jadi gambar-gambar mana yang harus saya masukkan ke dalam movementnya ya. Movement saya mulai dari atas sebenarnya kalau enak ya. Karena atas kan berada di urutan pertama ini. Berarti atas itu dimulai dari 8 sampai dengan 15. Nah, begitu ya. 8 sampai dengan 15. Caranya di sini saya tinggal buat lagi sama ya, sama. Sekarang saya sudah langsung pindahkan saja ke animator sini ya, karena sudah ada foldernya ya. Player move up. Nah, seperti itu ya. Nanti ini tinggal saya tambahkan ya sesuai dengan pergerakannya ada berapa nanti, seperti itu. Tadi ada di nomor urutan 8 ya, urutan 8 sampai dengan berapa tuh? 15 ya. Oh, 15 nggak masuk. Sorry, masuk 15. Kalau bingung, lihat lagi aja. Ini bisa ya dibesarkan sebenarnya, cuman nggak familiar saya. Saya lebih enak lihat dari sini langsung.
Soalnya kalau gambarnya banyak, dari sini bisa, ini dibesarkan bisa ya. Nah, kalau sprite terlalu banyak, pusing juga ngelihatnya. Nah ini, kemudian ini saya bagi ya, ini terlalu cepat. Kalau kan durasinya 1 detik ya. 1 detik, kalau seperti ini rapat dia animasinya terlalu cepat. Nah, terlalu cepat ya. Ini saya tarik aja. Kalau lepas ini bisa diblok lagi ya, diblok lagi. Kemudian saya tarik. Nah, saya paskan dulu ya. Oke, saya akan coba rank frame-nya 5 ya untuk masing-masing key-nya ya. Saya coba dulu. Nah, ini lebih stabil ya. Jauh lebih stabil. Tadi kecepatan. Nah, kalau mau dilambatin lagi bisa ya. Saya akan buat lagi untuk yang lainnya. Lalu saya cek kembali untuk sprite-nya. Yang left itu mulai dari 26 sampai dengan 33. 26 sampai dengan 33. Saya tarik lagi ya. Terus saya menggunakan yang sama tadi 5 ya jedahnya. Untuk masing-masing untuk setiap keyframe-nya. Saya tes. Sekarang saya akan buat yang sisanya. Yang terakhir right. Tadi 61 berarti 62 ya. 62 sampai dengan dia makanya 8 frame ya. 8 frame untuk cycling animasi jalan ya. Kalau LPC dia menggunakan 8. Dah, selesai. Klip animasi selanjutnya adalah attack. Seperti biasa saya akan buat untuk yang atas dulu ya, up. Player attack. Ini saya copy dulu biar gampang. Up. Nah, player attack up nanti berada di posisi, saya pakai yang basic ini aja ya. Nah, ini dimulai dari 72 sampai dengan 79. 72 sampai dengan 79 ya. Seperti tadi saya menggunakan jeda 5 ya. 5 frame nih ya. Jadi jedanya 1 2 3 4 5 baru dia masuk lagi keyframe-nya gitu ya. Saya tes dulu. Nah, so ini ya salahnya ya. Nah, kalau saya ingin menambahkan sedikit efek ya, misalnya ini kan dia bergeraknya konstan. Saya pengennya ketika nusuk tuh dia kayak maju sedikit ya, kayak maju sedikit gitu, terus kemudian kembali lagi. Nah, kalau saya ingin buat seperti itu sebenarnya bisa ya. Saya tinggal merubah pivot yang ada di sprite-nya. Gimana caranya supaya dia bisa menyerang maju kan begitu kan ya. Kalau ini saya paksakan untuk maju sprite-nya, nanti kan dia akan over ya, oversize. Ini kan oversize ini mepet banget ini sudah. Jadi kalau mau dibuat maju lagi, ya mepet gitu kan ya. Nah, maka solusinya adalah saya merubah pivotnya ya. Saya merubah pivotnya. Kan di sini dia mulai menusuk, lalu di sini tusukannya kembali ya. Jadi ada 5 frame total transisinya nih. Saya akan ngambil yang tengah ya, tengah. Nah, di sini pivotnya sebenarnya bisa diganti. Center saya rubah ke custom. Nah, 0,5 ini adalah posisi tengah. Sekarang kalau saya ingin membuat dia maju, terlihat maju, maka kan ini ya, ini berubah ya nih.
harus pivotnya saya turunkan ke bawah ya. Berarti di sini berapa ini? Kurang lebih 0,3. Ini tetap 0,5. Nah, 3 seperti ini. Saya coba apply dulu. 3. Kalau 3 nanti terlalu dalam bisa dinaikin jadi 35 atau 25 ya. Bisa disetting angkanya. Sekarang saya play ulang. Nah, kelihatan ya dia lebih maju. Tapi majunya masih kasar ya. Saya kembali lagi ke sprite. Sekarang kalau ini 5 menuju ke 3, ya kan? Ini kan 3 ini kan Y-nya. Maka di sini saya ambil nilai tengahnya ya. Custom berarti di sini 4. Lalu di sini balik lagi 4. Jadi kan 5, 4, 3 balik lagi ke 4 berarti. Nah, sekarang saya lihat hasilnya. Jadi kalau kurang dirasa kurang bagus bisa disesuaikan kembali ya. Seperti inginnya seperti apa. Sekarang saya play lagi. Ya lumayan ya, lebih halus. Jadi ketika dia menyerang dia terlihat lebih maju gitu ya. Nah itu kalau saya rubah sprite-nya kan nanti oversize. Supaya tidak oversize yang saya mainkan pivotnya. Nah saya akan buat untuk yang lainnya. Saya akan mulai dari pivotnya dulu ya. Pivotnya saya rubah dulu. Ini untuk yang left. Berarti posisi tengah ada di sini. Custom dulu. Berarti dia di belakang sini ya. Yang bergerak custom sumbu X. Sumbu Y-nya tetap 0,5. Ini saya buat 7 berarti. 7. Kan 5, 6, 7 kan begitu kan. Ini berarti 6. Ya kalau salah nanti tinggal disesuaikan aja. Ini juga 6 harusnya. Ya, 6 ya. Tapi sumbunya sumbu vertikal atau sumbu Y. Hati-hati ya. Salah sumbu nanti jadi aneh animasinya. Karena ini puncak, saya taruh... Oh, enggak, ini bukan puncak ya. Ini 0,6. Puncaknya ada di sini. Awas, jangan sampai salah, keliru. Jadi ini 7. Ini balik lagi ke 6. Nah, sekarang yang terakhir di right, ini puncaknya. Puncaknya berarti dia bergeser, ini hati-hati. Sumbu X ya, 3. Dan sumbu Y-nya tetap 5. 4 berarti. Nah, pivotnya sudah selesai dibuat. Sekarang saya tinggal buat untuk klipnya. Ini saya apply dulu. Saya mulai dari left. Sembilan puluh sampai 97. Saya lihat dulu ya hasilnya ya. Ya, maju ke depan ya ketika menyerang.
Serangan ke bawah 108 sampai 15. Sampai dengan 115. Dan yang terakhir, ini dicek dulu ya. Nanti saya cek. Yang down-nya dicek dulu. Nah, sesuai ya. Lalu yang terakhir ada di right. Right itu dimulai dari 126 sampai 133. Oke, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, selanjutnya saya akan buat untuk yang falling dead ya, mati. Nah, untuk yang fall dead, ini seperti yang saya bilang sebelumnya ya, jika membuat spreadsheet ya, jika membuat spreadsheet aset ya, aset gambar, itu usahakan gambarnya itu sekuensnya secara horizontal ya, jangan vertikal. Horizontal itu kan tadi seperti yang saya demokan, gampang ya, tinggal saya catat aja dari berapa menuju ke berapa, ya kan? Lalu saya drag and drop ke dalam timeline di animationnya, selesai. Nah, kalau ini sedangkan falling dead ini kan fall dead ini kan dimulai dari 86 lalu dia ngacak ya. Ngacak turun vertikal gitu. Jadi angkanya itu loncat-loncat 86, 104, 122, 140 lalu balik lagi ke 87. Nah, ini yang akhirnya membuat saya itu menjadi sulit dalam membuat klipnya ya. Nih, saya harus tarik satu-satu nih. Kalau saya tarik satu-satu dimulai 86 ya. Jadinya lama ya proses buatnya ya kalau kayak gitu ya, 86. Terus nanti saya tarik lagi ke 104. Lalu saya tarik lagi ke berapa itu? 122. Nah, ini yang akhirnya proses pembuatan klip yang tadinya bisa cepat menjadi terhambat ya. Karena apa? Karena asetnya tidak pas ya. Nah, bahaya. Soalnya dia kalau vertikal bisa nggak diurutkan? Bisa sebenarnya diurutkan kalau vertikal, tapi pembuatan apa? Proses pemotongannya tuh manual. Nah, sama-sama susah. Jadi mending buat horizontal aja jauh lebih mudah ya. Ini aja saya harus balik lagi ke 87 nih, balik lagi ke 87. Seperti itu ya, balik lagi ke 105. Nah, jadinya beban ini. Jadi jika ingin membuat aset sprite yang mudah, yang enak dibuat, enak digunakan, enak diolah ya, pastikan posisinya adalah horizontal. Nah, ini saya play. Nah, baru dia terlihat jatuh ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya hati-hati ya ini. Kan dia tadi kan animasi kayak looping malah jadi aneh gitu ya. Saya kembali ke animator. Nah, ini ada muncul banyak sekali ya klip yang sudah saya buat. Tinggal saya pindahkan ke folder unclip. Nah, langkah selanjutnya saya harus memastikan yang mana yang looping, yang mana yang tidak ya. Karena setiap klip animasi itu belum tentu looping. Kalau idle dan movement ini sudah pasti looping ya, sudah pasti looping. Jadi ketika ini saya play dia sudah pasti animasinya akan looping dari sini. Nah, ini udah pasti looping. Tapi seperti attack ya, seperti attack ini kan dia tidak looping sebenarnya. Nah, kalau dia tidak looping, maka di sini harus dilakukan pengaturan untuk mematikan loop time-nya. Ini ada loop time ya, ini dimatikan. Jadi motion clip mana yang klip-klip animasi mana yang tidak ingin dibuat loop, maka harus dimatikan. Kalau enggak nanti jelek ya, hasilnya jelek nanti. Nah, seperti itu. Ini saya record dulu. Selanjutnya saya akan membuat dua animasi klip untuk skill ya. Klik dulu playernya, jangan lupa ya nanti nggak bisa diklik kalau nggak playernya dipilih dulu.
Pertama, saya langsung kasih nama player skill swing. Karena rencananya nanti kasih nama splash swing ya rencananya. Kalau di Terus yang kedua, saya buatkan juga player skill cache. Langsung saja nih saya pindahkan ya, nyasar nanti. Ini matikan dulu loopingnya. Lalu saya pindahkan ke clip. Nah, skill ini nanti sebenarnya sudah ada di spreadsheet ya. Saya langsung buka aja spreadsheetnya. Nah, jadi di spreadsheet itu kalau casting sudah ada ya, casting saya pakai satu aja ya. Aslinya kan dia ada 4 direction ya. Jadi masing-masing skill saya cukup pakai satu aja, walaupun di sini tersedia 4 direksi sekalipun, saya tetap akan ngambil yang down ya. Nanti casting down yang akan saya ambil ya dari 36 sampai 42 sama untuk di sini ada swing juga ya. Tapi di sini swingnya masih 4 direksi, nanti akan saya comot custom ya, akan saya comot secara custom, saya ambil satu-satu. Kalau mau berputar kan berarti nanti saya ambilnya kan mulai dari sini ya, sini. Lalu berputarnya menuju ke ini ada 94, lanjut terus masuk ke atas sini ya, terus pindah ke sini ya kan. Baru baliknya nanti ke sini. Sini ya berarti ya. Sini lalu balik ke sini, kembali ke sini dan terakhir berada di sini ya. Di 303. Jadi akan saya ambil secara acak. Nah, langsung saja. Saya mulai dari 288. Jadi saya comot satu-satu ya ini untuk skill swing. Agak repot tapi nggak apa-apa. Semoga saja hasilnya bagus ya. Saya klik dulu playernya, jangan lupa. Swing 288. Lanjut di 294. Ini saya buat 2 kali ya. Kalau buat 2 kali berarti masuk ke sini. Terus yang warna biru ini di Ctrl C lalu Ctrl V ya. Di copy paste. Kayak gitu. Baru masuk di 297. Baru masuk di 243. 243. Nah, begitu ya muter ya. Dia sudah mulai kelihatan muter. Lalu masuk di 246. Lalu ke atas ya nih berarti ya. Menujunya ke atas. 192 sama 195. 192 sama 195. Oh, ini kayaknya masukin satu lagi ya. Oh, benar. Benar. Langsung ke atas. Langsung kayak seperti ini. Lalu lanjut ke kiri. Ke kanan. Ke kanan ngambil yang 354. 354. Di sini masih tersisa 1 2 3 4 frame lagi ya. 4 frame lagi berarti saya coba masuk di 300. 303. Dah, muter. Nah, berakhir di
291, naik dikit lagi 291. Nah, ini saya copy pastekan ya. Dah, sekarang saya akan lihat hasilnya. Nah, terlihat ya dia sudah berputar, tapi di sini agak sedikit masih ya kaku ya. Ini aja ini saya hapus. Nah, di sini yang saya lamakan. Nah, coba lagi. Nah, kelihatan lebih bagus. Dia berputar ya. Jadi spreadsheet itu sebenarnya bisa dikombinasikan ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang penting bagaimana caranya berkreasi itu aja sebenarnya ya. Tadi sudah saya set untuk auto loopnya mati ya. Jadi dia tidak looping, hanya sekali gerakan saja. Selanjutnya saya akan buat yang casting, player cast. Skill casting. Nah, skill casting itu nanti sprite-nya saya ambil yang bawah ya, yang menghadap ke bawah. Karena ini sequence, jadi tidak usah saya ambil satu-satu secara custom ya. Jadi ini saya tinggal urutin aja. Dimulai dari 36 sampai ini aja nih. 41 ya, 36 sampai 41. Coba 36 sampai dengan 41. Drag sini. Nah, karena kuotanya kan 1 menit nih ya, 1 menit. Sedangkan kalau 5 kan dia cuma mentok di sini ya. Mentok di sini, sedangkan di sini saya harus buatnya full sampai 5. Lalu ini saya copy paste. Nah, kan begitu. Ini juga saya geser nih ya, berarti ya. Nah, di sini ada kekosongan. Kalau saya lihat hitung ya, hitung keyframe yang kosong itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 6 keyframe kosong. Itu saya ambilnya di sini aja ya, pas dia lagi kayak bertapa gitu ya. Ini seolah-olah dia kayak casting gitu ya. Kayak channel apa? Casting ya. Ini saya gandakan aja. Sebenarnya dibiarin kosong bisa ya, tapi nggak apa-apa. Saya gandakan aja. Nah, seperti ini biar terisi ya. Kalau dibuat kosong sebenarnya nggak ngaruh ya. Nggak ada ngaruh. Coba saya play ya. Kalau sudah, nanti saya coba play. Nah ya, jadi dia terlihat seperti sedang casting ya. Di stop dulu sebentar, delay, lalu lanjut untuk cast. Itu gunanya tadi saya duplikat ya, saya duplikat key-nya. Nah, jadi ini dia tidak langsung kayak seolah-olah dia tuh kayak nge-casting dulu ya. Nanti saya bisa kasih efek ada cahaya ya biasanya. Ya mirip-mirip kayak game pada umumnya kalau casting. Nah, begitu. Nah, animasi player sekarang sudah lengkap ya. Ini sudah lengkap. Sudah ada attack, death, idle, movement, dan skill. Selanjutnya untuk yang creep enemy ya. Kalau creep enemy ini kan bisa bisa saya lihat langsung sprite-nya ya, seperti apa sprite-nya. Sprite-nya juga sudah saya potong ya, sudah saya potong menggunakan 32 ya pixel unitnya. Terus seperti biasa point no filter ya. Kompresinya juga tidak ada. Saya buka sprite editornya. Nah, kayak gini ya. Ini sudah saya potong menggunakan basic 64 karena dia tidak seperti player oversize ya, ini tidak ada oversize. Dan depth-nya pun juga sudah saya buat horizontal ya, jadi lebih gampang proses pembuatannya. Nggak comot-comot satu-satu ya. Cuman yang skeleton memang tidak ada depth-nya. Nggak apa-apa, ini aja ya. Jadi untuk witch ada, warrior ada, native creep ada, dan damaged creep ada. Jadi nanti ceritanya native ini kalau mati jadi damage gitu ya.
Ini saya close. Nah, proses pembuatan animasinya sama aja dengan yang tadi ya. Harusnya lebih gampang. Kenapa? Karena sequence-nya urut horizontal ya. Tinggal ditarik-tarik aja. Nanti sama ya caranya ya. Tinggal masuk ke Warrior Creep. Ya kan. Terus di create animasinya. Lalu kemudian di animator nanti saya tambahkan folder ya. Di sini saya tambahkan player. Nah, enemy nanti saya masukkan di folder khusus NPC aja ya. Kalau mau dibuat enemy ya boleh, ada folder enemy gitu, boleh-boleh aja. Cuman di sini saya masukin ke folder NPC. Ya, nanti video akan saya jeda, saya akan buat untuk yang klip, animasi klip untuk enemy ya, mulai dari warrior, witch, damaged, terus native dan skeleton. Pergerakannya hanya ada attack, movement dan idle ya. Jadi tidak ada skill khusus ya, nggak ada. Sama death 4 ya, 4 gerakan dasar ya, 4 animasi dasar. Nah, setelah video saya jeda, semua animasi klip sudah saya buat ya untuk enemy. Ini sudah ada 5 buah animator dan beberapa klip. Untuk foldernya saya ganti ya jadi enemy ya. Karena nanti takutnya saya masukin NPC di dalamnya ya. Jadi saya buat folder sendiri khusus untuk enemy. Nah, di sini sudah ada klipnya juga ya, damaged, native semuanya lengkap ya, dimulai dari attack, fall, idle dan movement. Ini bisa saya demokan ya untuk yang warrior ya, attack down-nya kayak gini. Nah, nggak masalah ya karena dia juga sequence ya, gampang. Terus nanti untuk movement-nya nanti seperti ini ya, standar lah ya. Cuman yang berbeda di witch ya, kalau yang native damage sama skeletonnya sama ya. Di witch agak berbeda ya, karena di witch kan dia sistemnya kayak necromancer gitu ya, memanggil tengkorak. Jadi skeletonnya ini yang sebenarnya menyerang nanti ya. Movementnya sama kalau di witch, cuman yang berbeda nanti adalah di attack down-nya ya. Nah, attack down-nya dia tidak menyerang secara fisik tapi dia casting. Nah, kayak gitu. Casting ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk penambahan special effect di animasinya ya. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.